Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bertiup angin dari utara, berhembus angin dari selatan. Sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, pada malam hari ini saya sedang bersama salah seorang komedian yang paling kocak di dai yang paling kocak, karena gua nggak ketemu lagi atau gimana. Nanti siapa tahu suatu hari nanti bisa ingat kalau eh, pernah ketemu sama abang ini. Kita kita mau Gue mau cerita sedikit dulu tentang sedikit pengalaman spiritual gua ya. Iya, nanti ini. Nah, mau sedikit cerita pengalaman spiritual gua. Pertama kali gue datang ke masjid ini, membawa sakit hati. Masuk ke sini membawa sakit hati. Sekarang saya pulang pun saya sakit hati juga jadinya. Saya mau ninggalin masjid ini, saya menangis rasanya nih malam dana. Padahal baru 3 hari ya bang. Allah, belum lagi 4 hari ya Allah. Kemarin waktu mau masuk ke masjid ini saya nangis, sakit hati. Dari luar saya sakit hati, sekarang mau keluar pun sakit hati lagi. Jadi 2 kali lipat sakit hatinya. Kita mau kenalan dulu sama abang nih. Ini abang ini mirip sama adik almarhum ibu saya. Nah, namanya Samsul. Kita mau kenalan dulu ya sama abang dulu. Assalamualaikum. Nama adik emak saya tuh namanya. Ya. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Aris. Nah, abang ini Tunggu dulu, belum waktunya. udah. Abang, iya, nah, ini semua ini adalah apa yang bikin saya adem di sini. Itu abang saya juga, itu abang yang beramal lah. banyak amal lah, insya Allah. Abang yang tiga-tiganya ini saya harus mengucapkan terima kasih banyak tak terhingga. Selain sama Allah, bersyukur sama abang juga. Abang yang itu yang ngasih saya tasbih, alhamdulillah. Dengan tasbihnya saya bisa berpikir jernihan. Kalau abang ini yang ngasih sedikit pencerahan walaupun dia suka ngejek-ngejek. Abang itu juga dia berbagi ilmu sama saya. Itu namanya Bang apa bang namanya bang? Bang Rido. Bang Rido itu orang Tapsil lah. Marga apa bang? Itu Bang Rido tuh batu bara. Dan di sini ada juga ustadz yang lain. Jadi semua di sini tuh semua di sini saudara ya. Karena nggak bisa ngomong lah. Nggak bisa ngomong bang. Intinya saya masuk ke ini di masjid apa namanya bang? Baitusalam. Masjid Baitusalam. Masuknya saya kemarin sakit hati, pulangnya pun sakit hati lagi. Nyesal pula masuk jadinya kemarin. Allah, Ya, karena nggak bisa lagi tidur di ujung sana tuh apa namanya? tempat. Nggak bisa lagi jalan-jalan kaki setiap malam kayak orang gila di sana. Orang tidur semua pak jalan kaki ke sana kemari. Besok iya nggak bisa lagi. Kita mau dengarkan kalimat-kalimat pesan positif dari abang nih dulu ya. Untuk penonton setia channel Rampok Ria Pujut Official dimanapun berada, kita dengarin dulu tausiah dari abang ustadz kita ini. Allahu Akbar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallim rasulillahi karim. Alhamdulillah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita di sini nih, kita ini saudara. Saudara bukan saudara kandung kita ini. Saudara seiman dan seagama. Tapi Allah saudarakan kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi kita semua manusia ini juga semuanya punya masalah. Nah, orang kaya punya masalah, orang miskin punya masalah, di kota punya masalah, di desa masalah. Tapi yang mengatasi masalah ini cuma dalam agama. Allah Subhanahu wa taala ini meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kemuliaan hanya dalam agama. Insyaallah ya. Jadi yang ngerubah hati kita ini cuma Allah. Dulu kita sakit hati, sedih gara-gara seseorang ya kan. Tapi Allah ubah hati kita dengan kebahagiaan. Dengan apa? Dengan cara bagaimana kita mengamalkannya agama. Jadi agama ini sangat penting hadirin. Penting daripada makan, minum. Kalau kita mati, nggak bawa rumah, Allah nggak marah hadirin. Kita mati nanti, nggak bawa mobil juga Allah nggak marah.
Tapi kalau kita mati nggak bawa agama, maka Allah akan mengazab kita pedih, yang sangat pedih ya. Insyaallah ya. Jadi hadirin, kita ini sama-sama kita ngumpul di masjid rumahnya Allah. Masjid ini adalah taman surga, ya kan? Nabi katakan, barang siapa yang duduk di masjid, sesungguhnya dia duduk di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Ini Bang. Lagi. Insyaallah. Nah ya, itu aja ya. Kita jumpa lagi. Kita keluar 3 hari. Bang Ridho nih. Pak Amir, ini Amirnya nih. Mir, sini lu Mir. Duduk sini dulu Mir. Kasih pengarahan sedikit Mir. Kasih target sedikit aja. Mana siapa? Pak. Besok Balik Padang ya. dah. Balik abis lebaran ya. Oke ya, jadi Abang ini dia ikut kami 3 hari berdakwah bagaimana dakwanya para nabi dan para sahabat. Nabi katakan khulud lagot watun fisabilillah aurahatun khairu minad dunya wa ma fiha. Sepagi sepetang keluar di jalan Allah ini itu lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isinya. oke, sekarang gini Bang. Sekarang boleh tanya lagi Bang. Ya. Saya orang awam, nggak tahu apa-apa. Siapa tahu di penonton di luar sana sebenarnya jaulah itu apa Bang? Jaulah itu keliling artinya. Keliling itu maksudnya kita keliling itu ke rumah saudara-saudara muslim kita silaturahmi sama saudara-saudara kita. Karena Allah juga perintahkan, ya kan, bahwasannya kita ini untuk silaturahmi ke saudara-saudara kita. Silaturahmi ini perintah Allah. Karena di dalam silaturahmi itu kita bersalaman aja sama saudara muslim kita, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Insyaallah ya. Apalagi yang mau tanya? Banyak yang mau ditanya sama saya sebagai orang awam sebenarnya kan. Di luar sana juga banyak orang yang awam juga itu nggak tahu kan. Saya aja nggak tahu kan. Apalagi itu penonton di situ. Dulu pun saya juga sama-sama nggak tahu, sama seperti abang ini, saya juga nggak tahu dulunya. Tapi karena saya yang korbankan harta saya, diri saya Allah pahamkan saya dalam agama ini. Insyaallah ya. Jadi tujuannya ikut jamaah tablik ini supaya kita paham Dalam lebih agama, dalam. ya. Karena agama ini sangat berhajat sama pengorbanan. Bagaimana kita mencari beras, ya kan? Butuh pengorbanan. Mencari duit, keluar dari rumah, tinggalkan anak istri pun berkorbankan, kita tinggalkan ke rumah kita, ya kan? Begitu juga agama, kita tinggalkan anak istri kita tinggalkan dunia, bagaimana agama ini terwujud dalam diri kita. Insyaallah ya. Insyaallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena dakwah ini kerja yang sangat mulia, yang dulu pernah Nabi buat, ini kerja nubuah. Ini umat akhir zaman inilah gerbong terakhir kita nih, ya kan, nggak ada lagi gerbong nih. Terakhir tuh kalau udah gerbong tuh cuman nggak ada lagi, ya kan. Inilah dia, inilah kerjaan yang terakhir nih. Wa man ahsanu qaula mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak manusia taat kepada Allah. Insyaallah ya. Allahu Akbar. Ya kan, soalnya kenapa kita harus mendakwakannya agama? Allah sendiri yang merintahkan, wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Insyaallah. Live lah. Oke, enggak, sebentar, boleh kita mau kenalan dulu, boleh kan Bang? Kenalan sesuatu boleh kan? Saudaraku, sekarang saya mau kenalan dulu sama Abang. Abang siapa Bang namanya Bang? Nama saya Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Ridwan. Siap. Dari provinsi mana Bang? Dari provinsi Sumatera Utara. Orang Tapsel. Ya, orang Belawan. Oh, orang Belawan. Abang tinggal di mana di Batam Bang? Di Tiban. Tiban kampung. Di Tiban. Nah, sekarang kita kenal dulu sama Abang ini. Abang di mana Bang? Boleh kenalan Bang. Ya, nama Anggi Bang. Tinggal di mana? Tinggal di Bengkong. Udah ikut ini juga. Sudah lama. Insya Allah lama, cuman udah stok lama orang baru. Oh iya. Sawah. Nah, ini ada salah satu yang bikin saya nangis pertama kali masuk kemari juga karena saya diceramahin. Bukan diceramahin ya, tapi dikasih kayak sugesti gitu ya, tapi dalam agama itu waktu pas bicara tentang orang tua saya nangis. Sekarang kita mau kenalan dulu sama Abang ini. Ayo. Masya Allah. Assalamualaikum. Iya, dekatin aja enggak apa-apa. Alhamdulillah. Nama saya Hamzah.
Saya tinggal di Tiban. Kebetulan kemarin ditugaskan lah buat Bayan Hidayah ya kan. Abang ini, Masya Allah. Memang perkara hidayah ini perkara yang mahal. Untuk mengucapkan alhamdulillah ini mudah, ya kan? Orang Cina, orang kafir pun mudah mengucapkan, ya kan? Sebagaimana pelacur mengucapkan alhamdulillah pun mudah, ya kan? Ditanya berapa penghasilan hari ini, padahal buat kemaksiatan, tapi dia sampaikan alhamdulillah rame, maka mudah. Begitu juga ya kan, orang yang di luar agama Islam seperti ya mohon maaf Cina ya kan, kok berapa penghasilan hari ini, banyak ya kan, alhamdulillah dia bilang juga. Wah, berarti mudah mengucapkannya. Tapi alhamdulillah ini dengan wujud, maka abang inilah wujud ya kan, wujud, dengan wujud dia korbankan dirinya, masanya untuk keluar di jalan Allah 3 hari, maka di situ Allah kenalkan dia dalam perkara agama. Perlu diketahui gua tuh nggak pengen sama sekali, nggak pernah mau diajak kemari sama sekali, itu nolak. Itu orang gua maki-maki tuh kalau ngajak gua kemari. Ini karena gua kebetulan, karena nggak tahu mau gimana lagi masalah hati kemarin. Jalan solusinya mungkin gua udah kayak gila kemarin kan, dibawalah kemari. Padahal orang yang bawa sering ngajak-ngajak ke sini tuh sering aku tolak-tolak. Udah bosan, tapi dia nggak bosan-bosan nyuruh aku ikut terus. Sedikit cerita bang, ada orang yang nyuruh ikut ke sini, itu udah berulang kali aku tolak, udah 3 tahun ini ngajak, tapi aku nggak pernah mau. Nah, dan mungkin ini lah, nggak tahu, nggak bisa ngomong apa-apa. Tuhan kasih sakit hati saya kemarin, sampai kemari sakit hati masuk, sekarang mau pergi sakit hati mau perginya pula. Oke, abang aslinya mana bang? Saya orang tua Palembang, bapak mama Jawa. Jadi campuran dia Panjava. Palembang Jawa. Masya Allah. Oke, nanti ini di-upload di YouTube, iklannya jangan di-skip ya, biar bantu masuk AdSense-nya banyak nanti. Nah, sekarang kita kenalan dulu sama abang ini, abang yang baik juga ini. Awak sering nampak, cuman awak jarang tegur dia. Kenalan dulu bang, ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Maulana Imul. Alhamdulillah saya di sinilah di Masjid Baitul Salam bertemu sama ini nih Bang siapa nih? Bang Rahmat. Bang Rahmat nih. Mudah-mudahan asbab pertemuan kita ini Allah SWT ridho kan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di dunia ini dan kita bisa berkumpul di akhirat pula bersama baginda Nabi SAW. Dan nasihat saya untuk saudara saya ini Bang Rahmat nih, dimanapun berada selalu taat perintah Allah SWT. Apabila dengar azan, solat tepat waktu berjamaah. Habis itu hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Apabila kita hidup sunnah Nabi dalam kehidupan kita, maka pasti Allah SWT akan berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lepas itu kita dalam kehidupan ini jangan pernah kita melihat keburukan saudara kita. Kita lihat kebaikan. Jadi mungkin hanya itu aja sedikit dari saya. Lepas itu nasihat untuk saudara saya ini, dia lagi galau kan, cintanya ini lagi ditolak nih. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan dia pendamping hidup, jodoh yang solehah, yang solehah yang itu juga lah. Yang itulah. Yang nolak itu menjadi kembali. Iya, istilahnya yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat buat dia. Semakin dekat kepada Allah SWT. Ya, insya Allah itu aja. Ikut jamaah bang. Kurang lebih dah 12 tahun. Saya dari kelas 1 SMA. 2007 perdana saya keluar 3 hari. 2007 saya pertama kali di Jakarta. Keluar 3 hari 2007. Alhamdulillah sebab usaha dakwah ini Allah SWT gunakan harta diri waktu kita ini untuk perkara agama. Karena harta kita yang sesungguhnya ini harta yang kita kirimkan ke akhirat. Itulah harta kita sesungguhnya. Harta yang baju yang kita pakai ini akan usang, akan kita tinggalkan. Makanan yang enak seberapapun mahalnya akan menjadi kotoran.
Tetapi apabila kita ini orang yang pintar, maka kita persiapkan kehidupan sebelum mati. Maka inilah kita sesungguhnya hakikat hidup kita nih. Jadi kita ini jangan salah penafsiran. Ada maksud hidup dan ada keperluan hidup. Kayak barang-barang mewah, keperluan kendaraan, istri, mobil, rumah, itu adalah keperluan untuk menunjang aktivitas maksud. Maksud kita ini bagaimana masuk surga tanpa hisab. Bersama Nabi SAW. Inilah maksud hidup, bisa masuk ke dalam surganya Allah SWT. Jadi kita ni jangan sampai salah, gara-gara sibuk mencari keperluan, mencari dunia yang sementara, kita lupakan maksud kita, lupakan akhirat. Itulah bang, nasihat saya untuk abang kan. Salah bang ya. Luar biasa. Ini agak berlinang juga, air mata nggak bisa jatuh karena beda nih, beda apanya lagi, beda. Bapaknya di skip ini, abang ini cuma saya mau ucapin terima kasih, boleh sama bang. Nah ini abang yang itu nggak mau ngomong, cuma saya mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak. Abang pinjamin saya tasbih di sini kemarin, luar biasa di sini sambutannya itu membuat orang apa ya? Jadi apa namanya? Memang di tablik ini bikin orang apa ya? Mungkin kalau masuk ke persatuan-persatuan kayak ke entah di kantor polisi, entah di mana lah, itu mungkin orang takut ya kalau masuk ke tablik itu. Dia sangat menghormati orang lain sekalipun orang itu mungkin kayak semacam kayak saya gembel gitu kan. Datang ke sini tetap dihargai, tetap dihormati, tetap dilayani dengan baik. Abang ini pinjamkan saya tasbih. Ini abang ini adalah yang memiliki tasbih cinta yang saya pegang. Jadi abang namanya siapa bang? Abdul Malik. Boleh bang, boleh dikit bang. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdul Malik ya, insyaallah. Ya, ini nasihat ini sebetulnya ya nasihatnya untuk diri kita sendiri pak. Ya harus dipahami itu ya. Kita berceramah, kita menyampaikan agama ini maksud tujuannya untuk diri kita sendiri pak. Nah, banyaklah kita bicara akhirat, bicara agama. Karena dengan sering kita bicara agama ini maka telinga kita sendiri yang pertama kali dengar. Sering-sering kita bicara, maka insya Allah lama-lama nanti apa yang kita bicarakan, kita dengar masuk ke hati kita. Nah, maka hati ini yang penting kita jaga ya. Maka kemarin itu saya lihat abang ini ya, bahwa kelalaian ya, maksiat yang kita buat itu satu aja perkaranya itu. Karena kita lupa kepada Allah, kita sibuk lalai kepada Allah. Maka saya berikan tasbih, saya berikan amalan supaya abang ini banyak berzikir kepada Allah. Maka dengan berzikir kepada Allah ini, Allah janji akan berikan ketenangan. Nah ini maksudnya. Maka itu aja dari saya. Insyaallah semua kita bisa amalkan lah ya agama ini, yang penting sekali. Ya, ini saya bikin dokumentasi video karena manusia itu kan pertemuan perpisahan tuh nggak bisa diketahui entah kapan lagi jumpanya kan. Lanjut lagi ke abang. Ini assalamualaikum bang. Abang ini adalah seseorang juga yang bikin saya ibaratnya semangatnya hidup lagi, karena abang ini salah satu yang memacu adrenalin saya untuk melakukan sesuatu. Ini lo bisa, pasti bisa, insya Allah bisa gitu. Ibaratnya semangat naik gara-gara dia meyakinkan bahwa gue bakalan bisa untuk mendapatkan apa yang gue inginkan dengan cara yang sudah ditentukan mungkin ya. Sekarang kita mau tanya sama abang dulu, bagaimana kesehariannya dia, siapa namanya dia, tinggal di mana dia, dan kenapa dia mau menjadi anggota jamaah tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho. Berasa udah banyak lah tadi ya dari saudara-saudara kita. Sedikit aja, banyak-banyak melihat diri sendiri, fokus kepada diri sendiri, ya kan? Insyaallah kita sikapi dengan niat mengamalkan dan kita syiarkan agama ini. Insyaallah. Saya mau nanya aja ya. Saya cerita sedikit pengalaman. Saya kan nggak mau di daerah saya sana ikut begini karena saya takut diejek-ejek. Makanya saya cari tempat ke Sekupang kemarin atau enggak tempat lain. Nah, abang pernah nggak diejek-ejek ikut tabligh ini? Dalam kehidupan ini ada dua perkara yang tidak bisa lepas dari setiap manusia. Satu, setiap manusia itu pasti ada yang cinta.
nggak ada manusia yang nggak dicintai oleh manusia, dan setiap kita ini pasti ada yang benci. Jadi perkara-perkara yang membuat kita stres, galau, jauh dari Allah, nggak usah kita gubris. Ya, insya Allah. Berarti pernah lah Bang ya dapat pengalaman tidak mengenakan. Oke. Jadi Abang ini juga punya ilmu yang dikasih ke saya banyak ya, yang saya ingat dari Abang juga lah. Oke Bang, Assalamualaikum Bang. Besok kita nggak tahu masih bisa jumpa atau tidak lagi kan, kita nggak tahu kan. Oke, insya Allah bisa jumpa oke. Sekarang kita mau nanya lagi, sini lanjut. Assalamualaikum Bang. Nah, ini guys, Abang ini adalah saya termasuk kagum juga, kagumnya karena dia punya wajah itu kayak semacam membuat kita itu teduh melihatnya. Beda dengan aura saya ini, beda lah ya. Jadi kalau ngelihat muka dia itu bawanya kok teduh aja gitu, semacam ada kayak magnetnya, kita pingin lah dekat gitu, pingin dekat, berteman, berkawan gitu, tanpa dia mengajak berteman pun kita pingin mendekatkan diri. Dari cara dia bicara itu penuh dengan hikmah. Sekarang kita mau kenalan dulu dengan Abang ini. Ayo Bang, siapa Bang namanya Bang? Boleh kenalan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Ihsan. Hari-harinya Abang di mana? Hari-hari alhamdulillah ada di Batam. Maksudnya kegiatan? Untuk kegiatan alhamdulillah amalan-amalan masjid ya. Kegiatan masjid, kerja juga di masjid, semua di masjid alhamdulillah. Imam? Terkadang imam. Muazin ya. Ya muazin juga. Di mana itu Bang? Di Tiban ya, di Tiban Mekarsari ya, di Batam. Abang sudah berapa lama ikut anggota jemaah tabligh? Sudah kurang lebih 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun atau 9 tahun. Alhamdulillah Allah kenalkan saya dengan usaha dakwah ini ya. Resep istiqomahnya apa Bang? Istiqomah memang di dalam dakwah ini waktu kita akan tersita untuk agama. Karena kalau kita pikir-pikir hidup kita ini 60-70 tahun ya kan? 60-70 tahun. Umur sekarang sudah 30 tahun. Dari 60-70 tahun ini kita bagi lagi kan. Nah, kita bagi 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat kan, 8 jam untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Nah, untuk tidur aja 8 jam. Jadi kalau kita umur kita 60 tahun berarti 20 tahun itu untuk tidur aja. Dengan asbab kita ikut dakwah ini kita akan banyak waktu untuk perkara agama. Maka alhamdulillah mudah-mudahan kita barokah lah untuk istiqomah dalam dakwah. Kita usahakan kita sibuk dalam perkara-perkara kebaikan. Nah, apapun itu kesibukan, usahakan perkara agama ya. Sehingga waktu kita hidup di dunia ini tidak sia-sia. Sementara di akhirat nanti orang-orang yang sibuk dengan agama setelah dia masuk surga pun dia akan menyesal. Kenapa menyesal? Kalau dia tahu setiap waktu ini banyak yang terbuang dengan zikir-zikir. Kalau mereka tahu pahala daripada zikir, maka mereka akan habiskan waktunya untuk berzikir kepada Allah. Maka dari itu kita usahakan waktu kita di dunia, hidup di dunia ini kita sibukkan dengan perkara agama, insyaallah ya. Ada pesan-pesan Bang untuk orang di luar sana, bagaimana caranya supaya kita pandangan orang terhadap jemaah tabligh ini sebenarnya bagaimana sih jemaah tabligh ini? Sebenarnya jemaah tabligh adalah suatu usaha, suatu metode ya, suatu cara, suatu tarekoh ya, yang dicetuskan oleh ulama yang begitu besar, ulama yang hebat ya. Sebenarnya banyak usaha-usaha yang lain juga. Adapun usaha ini telah dimulai oleh daripada Maulana Ilyas rahmatullah alaihi. Sehingga dengan keberkahan, dengan kesungguhan, dengan pengorbanan beliau, sehingga ini usaha telah sampai ke seluruh dunia dengan keikhlasan. Maka dari itu target daripada usaha ini bagaimana Allah
Allah terima usaha ini, sehingga Allah jaga usaha ini. Nah, itulah kurang lebih bagaimana Allah terima usaha ini. Allah akan bantu. Jadi kita tidak sebagaimana dulu para sahabat, walaupun mereka lemah-lemah, kan tidak punya senjata yang hebat-hebat, tetapi Allah tolong mereka, mereka akan menang. Begitu juga dengan usaha ini, kita akan usaha memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatukan umat sehingga kita ini bisa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ditolong pasti kita akan berhasil menang, ya kan. Oke Bang, makasih banyak Bang, thank you. Jadi oke, itu tadi adalah bincang-bincang saya dengan para anggota jamaah tabligh di Batam ini. Ini hanya sebagian kecil ya Bang ya? Iya, sebagian kecil. Masih banyak lagi jamaah tabligh di Batam ini ya? Banyak. Itu markas besarnya di mana Bang? Di Sekupang, Masjid Baitur Rahman, Masjid Raya Baitur Rahman Sekupang. Oh, itu paling banyak Bang ya? Itu pusat daripada jamaah untuk wilayah Batam. Oke Bang, makasih banyak Bang ya. Semoga berkah Bang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan menginspirasi.